Oke, kita mulai. Jadi selamat siang sekali lagi. Hari ini saya akan memperkenalkan LKS Agama Katolik. Jadi kemarin tuh saya akhirnya dapat LKS Agama Katolik yang bisa kalian miliki. Nah, berita gembiranya itu, lalu sebenarnya karena sudah telat mulai. Jadi maksudnya saya itu tahunya telat, jadi sepertinya belum ada LKS fisiknya, Agama Katolika belum ada, tapi saya punya format digitalnya. Format digitalnya juga masih ada kendala sebenarnya karena ada watermark, jadi di setiap lembar itu ada nama dia di belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, sedikitnya sih saya berpikir ini memudahkan kita untuk, memudahkan saya juga untuk mengerti tentang pelajarannya. Oke, pertama-tama, jadi saya akan taruh LKS-nya di grup kita dulu ya. Bentar ya. LKS ini sangat membantu kalau kita pengen buru-buru menyelesaikan ini juga sih. Menyelesaikan pelajaran. Sini juga udah ada nilai-nilainya, penilaian maksud saya. Itu juga bisa lebih mudah. Oke, itu sudah saya taruh di grup. Jadi nanti itu akan jadi patokan kamu. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Kita akan lihat LKS lebih jauh. Ya, ini LKS-nya. Nah ini watermark tuh kayak gini nih, kayak ada tulisan di belakang. Jadi pada setiap halaman tuh ada. Tapi nanti tahun depan nanti kalian akan punya LKS secara fisik. Saya udah bilang sama Bu Sisil, lalu nanti tinggal nego aja, mudah-mudahan dapat harga lebih murah. Oke, kita masuk nomor 12, Gereja yang Kudus, halaman 12, sorry. Nah, di sini lebih gampang juga. Oke, ini Gereja yang Kudus. Nah, jadi dia sudah ada pemikiran dasarnya, ringkasannya. Lalu kemudian ada uji kompetensinya. Jadi nanti kalian bisa langsung mengerjakan soal-soalnya di sini. Itu soal-soal ini juga saya akan masukkan dalam UTS nanti. Ini cuma ada 5. Lalu ntar ada soal ini juga, soal tertulis. Nah, jadi ini termasuk meringkas dan mempercepat serta mempermudah sih sebenarnya, mempermudah tentang konsep gereja yang kudus. Oke, kita mulai ya. Jadi karena sifatnya yang kudus, itu tidak mungkin datang dari manusia. Karena sifatnya yang kudus. Tapi datang dari Allah. Dari Allah juga masih punya kesulitan untuk langsung memberitahu kita, jadi dia memerlukan Yesus atau Kristus. Jadi Allah membutuhkan manusia lain yang mengerti tentang dirinya, yang mengerti tentang rencananya, yang mengerti tentang segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Dan orang itu adalah Yesus dan Kristus ya. Lalu kita mengimaninya dengan iman. Dengan iman itu maksudnya apa? Dengan iman itu maksudnya begini. Kamu tidak perlu tahu, tidak perlu harus sampai serepotnya mengetahui apakah Yesus disalib apa enggak. Tapi kamu bisa mengimani bahwa Yesus disalib, bahwa dia mempersembahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya demi supaya manusia selamat, supaya dosa manusia diampuni dan lain-lain. Nah, itu dimengerti oleh iman. Jadi berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Itu iman. Tapi bukan berarti bahwa itu suatu kebohongan besar. Secara sejarah pun ada tempat yang Yesus disalib ada, lalu tempat Yesus lahir ada, tempat Yesus meninggal juga ada,
Pokoknya tempat-tempat Yesus itu di sana ada dan dijadikan objek wisata rohani sih kalau di Israel. Lalu seperti yang tadi saya bilang, gereja itu tidak mungkin mendapatkan kekudusan dari dirinya sendiri. Tapi kekudusan tidak bisa bekerja juga tanpa gereja. Jadi kita butuh satu tempat wadah yang lain gitu, dari Allah ke Yesus ke gereja, lalu gereja juga punya karya-karya atau hal-hal yang dia lakukan termasuk prinsip-prinsip dan lain-lain. Dan itu yang akhirnya kita rasakan sampai sekarang. Contoh nih, gereja itu memberikan sumbangsi dalam pendidikan. Contoh gereja Antonius itu punya sekolah Santo Antonius dari SD sampai SMA kalau nggak salah. Saya tidak tahu Antonius itu ada TK-nya apa enggak. Lalu gereja juga punya strada. Strada itu sebenarnya kalau saya bilang sih sekolah negerinya Katolik lah gitu. Strada itu lebih terjangkau, lalu ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Kalau mau lebih spesifik lagi, ya ada Santa Ursula. Santa Ursula itu sebenarnya diadakan oleh Ursulin, kita sebutnya Ursulin. Jadi disebutnya itu OSU, kalau misalnya susteran itu OSU. Lalu Yesuit itu punya sekolah, salah satunya Canisius. Lalu kalau di Jogja ada De Brito. Kalau SMP-nya ada yang lain, nah kayak gitu. Jadi gereja tuh memberikan anugerah atau memberikan kesempatan atau memberikan pelayanan, salah satunya pendidikan. Kesehatan, misalnya kalau di gereja itu ada klinik gratis. Nah itu sampai kayak gitu. Lalu nggak tahu. Nah jadi kayak gitu. Nah saat itu ini kalau kalimatnya dari sini, kekudusan tidak datang dari Allah, tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Nah Kristus sendiri menjelma menjadi 3 kesadaran, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu putranya, Roh Kudus itu spiritnya, lalu Bapa ya Bapa. Nah spirit ini kalau kita mengerti tentang spiritnya, nanti kamu akan mengerti tentang Bapa juga. Nah, salah satu latihan untuk mengerti dengan spirit ya doa. Kalau kamu sering berdoa, kamu akan merasa bahwa ada sesuatu yang terbangun dalam diri kamu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi itu hidup. Tapi itu hidup gitu, dan itu akan menggerakkan. Jadi orang yang sering berdoa, dia akan lebih sulit untuk berbuat dosa dibanding orang yang jarang berdoa. Jadi itu secara logikanya begitu. Orang yang sering berdoa akan lebih sulit berbuat dosa daripada orang yang tidak berdoa. Jadi kayak gitu. Ketika kamu juga berdoa, kalau yang laki, kalau dari pengalaman ya, kalau yang laki itu kamu akan lebih lembut. Karena kelembutan ini kan umumnya punya perempuan ya. Tapi ada juga perempuan yang beringas juga ada sih. Jadi kalau kamu sering berdoa, kamu akan lebih lembut, akan lebih mengerti orang lain, rasa empati kamu juga lebih dalam. Kalau empati itu begini, orang lain menderita, kamu terganggu dengan penderitaannya dia. Kamu merasa, atau kamu merasa mengerti dia, merasa merasakan dia, dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak gitu. Sekali lagi, kekudusan itu yang menggerakkan seluruh karya gereja ini, yang menggerakkan kekudusan, Roh Kudus. Jadi digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu sebut aja sederhananya adalah kealahan. Jadi ada unsur Allahnya dalam Roh Kudus itu. Nah, ini dijelasin lagi nih. Kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, tapi teologi. Lanjutin dulu ya. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Jadi sebenarnya kamu nggak usah khawatir tentang bagaimana kamu bersikap. Nanti Roh Kudus itu sendirinya akan menggerakkan bagaimana kamu bersikap. Nah, itu kayak gitu. Nah, secara simpelnya, Roh Kudus turun atas para rasul, lalu mereka menjadi seseorang yang
lebih baik secara apapun, secara pemikiran, secara perasaan, secara analisa dan lain-lain, sehingga mereka itu bisa bersikap luar biasa. Luar biasa dalam arti tidak gampang berbicara di depan orang, ya, apalagi orang banyak, apalagi misalnya di tempat terbuka. Nah, kemampuan itu akan dibuat oleh Roh Kudus. Lalu dikisahkan juga kan para rasul menjadi bisa berbahasa selain bahasa mereka. Itu kemampuan dari Roh Kudus. Ada beberapa karunia Roh Kudus kalau kamu mau tahu. Di Alkitab juga ada, lalu kalau kamu mau tahu browsing juga bisa. Nah, itu kenapa Roh Kudus bisa timbul? Sejatinya adalah ketika kamu dipanggil, lalu kamu menjawab. Ini dijelaskan dalam satu kata, terpanggil. Saya menganjurkan nih, saya bilang misalnya saya bilang sama Ambar, Bar, kamu tiap malam doa ya. Lalu Ambar bilang, siap Pak. Nah, pada saat siap itu, Ambar menanggapi panggilan saya. Lalu kemudian dia melaksanakan doa setiap malam. Nah, ketika itu menjadi sesuatu yang dia disiplinkan setiap hari, maka Ambar terpanggil. Terpanggil itu datang dan patuh. Datang, patuh, taat. Nah, kalau kita mulai menghidupkan kekudusan ini setiap hari, kalau kamu mulai menghidupkan kekudusan kamu setiap hari, menghidupkan itu apa? Maksudnya gini, berdoa itu sangat baik, lalu kamu melatih berdoa. Lalu berbuat baik itu sangat baik, lalu kamu melatih berbuat baik. Lalu ada kata lain misalnya, menghormati itu sangat baik, lalu kamu melatih untuk menghormati. Ketika kamu melakukan hal-hal yang sangat baik itu, kekudusan tumbuh dalam diri kamu. Tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya nanti meraja. Meraja itu artinya menguasai kamu. Gitu. Menguasai kamu. Dan ketika kamu dikuasai oleh Roh Kudus, kamu akan merasa bahwa hidup kamu ini bukan biasa, tapi luar biasa. Nah, itu kayak gitu. Lalu otomatis sebenarnya ketika kamu sudah mulai tumbuh dalam Roh Kudus, atau kata lainnya, ketika Roh Kudus sudah tumbuh dalam diri kamu, maka apapun yang kamu lakukan akan mengarah kepada Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, rencana Allah, dan lain-lain. Tapi saya tidak bilang kamu mesti jadi romo atau suster ya, enggak, saya enggak bilang itu. Maksudnya kadang-kadang sih saya merasa bahwa romo atau suster itu menghadapi masalah yang sama kita sih. Maksudnya mereka itu juga berjuang supaya jadi lebih pribadi yang lebih baik. Saya tidak bilang bahwa romo itu selalu baik, enggak. Maksudnya ya romo juga manusia. Maksudnya dia juga tergetar gitu kalau melihat ada cewek cantik. Tergetar, cuma dia berproses dalam hal itu. Dia berproses supaya dia bisa menjadi ya pribadi yang lebih baik, romo yang baik. Nah, itu kayak gitu. Jadi konsentrasi kita pada pelajaran hari ini tuh pada kekudusan itu. Bagaimana kamu mengenal, bagaimana kamu mempraktekkan, dan bagaimana kamu merasakan hasil dari seluruh praktek baik kamu gitu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, saya lanjutin dulu ya. Oke, ini sudah jelas tadi datang dari Allah dan dipersatukan dengan Roh Kudus. Ini rumusan sebenarnya. Lalu Kristus ada dalam gereja. Nah, apa yang dimaksud Kristus ada dalam gereja? Kristus ada dalam gereja karena gereja itu dibuat oleh Kristus. Jadi Kristus memesankan kepada muridnya untuk menyebarkan. Itu memang Kristus pesankan sih, supaya mendirikan gereja, itu juga Yesus mau. Jadi sekaligus di situ Kristus ada dalam setiap karya. Dalam setiap gereja itu ada Kristus. Dan sebenarnya pun gereja itu dibuat untuk mengenang Kristus. Mengenang itu maksudnya ajarannya, larangannya, apa yang dia lakukan, cerita dia, bagaimana dia berdoa, seluruhnya tentang Kristus gereja itu. Dan lalu kita juga percaya bahwa
Roh Kudus. Jadi Roh Kudus nih, ini Allah, Roh Kudus, Kristus menyatu, lalu melahirkan murid, melahirkan gereja, melahirkan sekarang kita gitu. Itu menjadi satu kesatuan dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Apakah akan terjadi sampai akhir zaman? Pada kenyataannya, secara iman kita percaya. Secara nyata kita harus perjuangkan itu. Seperti yang kalau lalu-lalu itu kita memperjuangkan bagaimana supaya gereja itu menjadi satu, kan ada tantangannya kan. Gereja yang kudus pun ada tantangannya. Kenapa? Misalnya gini, misalnya kalau kalian merasa bahwa kalian tidak berdoa dan tidak merasa perlu berdoa, itu sebenarnya jadi masalah besar. Karena apa? Karena pada saat itu ada sesuatu yang datang dalam pemikiran kalian dan itu biasanya sih tidak baik, biasanya ya. Biasanya tidak baik. Tapi ada orang yang berhasil, Pak, walaupun dia tidak berdoa. Memang ada yang berhasil dan banyak. Tapi kamu lihat, seseorang yang tumbuh dalam doa dan berhasil dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berhasil dalam hidupnya tanpa doa itu beda. Mereka tuh menjadi satu pribadi yang merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Kamu bayangkan, kamu tumbuh besar, tapi kamu merasa bahwa kamu tidak butuh Tuhan. Wah, itu ngeri sih. Bukan ngeri dalam arti gimana ya, tapi kadang terlihat bahwa orang yang seperti itu ada satu kekosongan gitu. Saya sih melihat itu ada satu kekosongan, ada suatu yang membuat ya missing aja, something missing. Hidupnya mungkin dalam tanda kutip kosong, ya mungkin karena saya nggak berhak untuk menjudge. Hidupnya itu dalam tanda kutip kosong. Oke, ini karena ini sifatnya ringkasan. Karena ini sifatnya ringkasan, ini menjelaskan yang inti-intinya aja. Menjelaskan yang inti-intinya aja. Nah, sebentar kita akan coba lihat teori dari buku dulu ya. Kita lihat teori dari buku dulu. Nah, 11, buku guru dan siswa, kita lihat buku siswa aja. Ini buku siswanya. Kita lihat dulu. 2, 3. Nah, ini dari buku siswanya nih. Gereja itu kudus. Dari mana gereja berasal, ke arah mana yang dituju gereja. Dan unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja adalah kudus. Kekudusan gereja adalah kekudusan Kristus. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Ini ada dalam kalimat yang tadi ya. Kesucian gereja tidak datang dari gereja itu sendiri, tetapi datang dari Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Kristus ada dalam gereja dan selalu menyertai sampai akhir zaman. Ini juga ada. Oke, kalau ini lebih nge-break lagi, lebih menjelaskan lebih dalam. Ini makna kekudusan gereja. Ini makna kekudusan gereja. Oke, ini akan saya tulis di sini dulu ya di grup kalian. Gereja adalah kudus. Menurut kamu, apa artinya kudus dalam gereja? Oke. Yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, ini dijelaskan Santo. Santo ini untuk laki-laki, yang perempuan Santa. Biasanya kita memakai nama ini, ya bukan biasanya ya, memang kita memakai nama ini sebagai nama depan kita.
Jadi orang tua kamu itu akan biasanya akan mencari orang-orang suci, lalu akan melihat kehidupannya, dan dia berharap kamu belajar dari kehidupan orang suci itu, sehingga itu menjadi nama kamu. Nanti kamu bisa lihat sih. Oke, baik, saya tulis di sini juga ya, sebagai pengertiannya. Tuliskanlah nama permandian kamu. Apa yang kamu ketahui tentang santo atau santa yang ada dalam nama kamu. Oke, jadi kamu akan mengerti lebih dalam. Saya lanjutin dulu. Ini cerita santonya, ada begitu banyak versi, tapi buku ini mengambil contoh salah satu santo ini. Lalu kemudian ini adalah cuma sebagai pembanding aja. Santo Petrus isinya semua sebenarnya bicara tentang kekudusan gereja. Ini kita lewatin aja. Oke. Mengapa menguduskan itu menjadi satu tugas? Karena seseorang yang kehidupan, kenapa? Pak Arif tadi ke sini. Seseorang yang, saya lanjutin dulu ya Pak. Seseorang yang tidak kudus biasanya, sorry, sesuatunya mengganggu saudara. Seseorang yang tidak kudus biasanya akan tidak menguduskan yang lain. Orang yang kudus akan juga menguduskan yang lain. Jadi itu sebenarnya. Kalau pakai kata kudus ya, sama aja begini. Seseorang yang baik akan membaikkan orang lain. Seseorang yang tidak baik akan tidak membaikkan orang lain. Oke. Ini intro dulu. Tadi kenapa saya ketawa, Patar datang dan dia membawa mie goreng buat saya. Tapi saya tidak tergoda, saya ngajar dulu kalian. Oke. Jadi sekali lagi, seseorang yang kudus akan menguduskan orang lain. Seseorang yang tidak kudus akan tidak menguduskan orang lain. Jadi makanya angka lebih baiknya jika semakin banyak orang yang kudus. Alangkah baiknya. Nah, jadi kayak gitu. Ini tugas siapa? Ini tugas gereja, tugas kita, tugas siapa saja sih sebenarnya mengenai menguduskan. Kamu bisa, kalau saya sih sebenarnya kalau prakteknya ya, saya senang mendoakan orang lain bahagia. Bahagia itu bisa karena apa aja sih. Dan ketika kamu bahagia, itu tadi, kamu akan membahagiakan orang lain. Tapi kalau kamu tidak bahagia, itu juga menjadi salah satu cara untuk apa ya? Kalau kamu ingin dimengerti, maka kamu harus mengerti dulu. Ketika kamu ingin dicintai, maka kamu harus mencintai dulu. Kalau kamu ingin mendapatkan sahabat, kamu harus punya kualitas seorang sahabat. Jadi kayak gitu. Jadi kita mulai dulu. Apakah kita mampu atau tidak mampu, nggak masalah. Kita mulai dulu, kemudian kita merasakan apa yang kita buat. Jadi buah kebaikan adalah kebaikan, buah kejahatan adalah kejahatan. Kalau kamu baik sama orang baik sama kamu, kamu tidak baik sama orang tidak baik sama kamu. Jadi kayak gitu. Apa? Oke, nah jadi kayak gitu ya. Bukan. Ini salah satu usahanya.
Ada banyak sih, ada banyak. Kamu bisa mengerti lewat cara kamu. Lalu apakah berhasil apa enggak? Itu sih nggak masalah sebenarnya. Yang penting kamu mengusahakan dulu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini kembali ke LKS tadi. Ini kan ada soal pilihan ganda dan reflektif. Jadi saya mau kamu kerjakan dulu mengenai gereja yang kudus. Ini halaman 16 ya, jangan lupa ya. Halaman 16 dan 17 dari LKS. Nah, nanti kamu kerjain. Tolong kerjakan LKS halaman. Nah, saya pastiin 16 dan 17. 16 dan 17. Ini mau dimasak. Jawaban dikirimkan ke saya. Iya, Belakang tengah ya. Jadi kerjakan 3 ini ya, 1, 2, 3 ya, dikirimkan ke Japri aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak Tar bilang nggak ada. Kelas berapa sih? Kelas 11. Kelas IPA ada? Ada. Ada Ambar, ada Martin. Oh, ada 4 malah. Ada 4. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon dihidupkan videonya dulu semua. Saya screenshot sebentar. Ya, Marvin, Ambar, Maria Jessica, Fania. Oke ya, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Pak, ini Bapak kalau dimakan mau sakit. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, apa sih? Oke, setelah ini kalian masuk ke grup dan tolong kerjakan itu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Pak.